Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Dan di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah berita tentang timnas kita. Dan salah satu videonya itu membahas tentang bagaimana menjadi perbincangan netizen hari ini, tentang bagaimana Elkan Bagot itu menghapus tag PSSI di akun Instagramnya dan menimbulkan spekulasi dan riak dari para netizen Indonesia. Kita akan sama-sama membahas cuplikan videonya seperti apa. So, tonton sampai selesai teman-teman. Let's go. Yang pertama ini Nathan Joe ya. Jir, kukira cuma satu doang yang minta foto, ternyata se-Indonesia. Aku kan jadi tambah nervous. Ada apa sih ini? Coba kita lihat ya. Satu. Ya, banyak. Pasti Nathan Joe ada digandrungi para wanita-wanita ladies single yang ada di Indonesia ya. Shin Tae-yong memanggil 3 pemain baru untuk TC Timnas Indonesia menghadapi 2 laga kualifikasi Piala Dunia Salah satu menghadapi Irak dan juga Malik Filipina. Rizaldi ya, pemain lokal ya. Ada Calvin Verdong dan juga ada Malik Rizaldi. Calvin Verdong, saya suka sama Malik Rizaldi ini, tajam dia teman-teman. Itu tanggal 3 kalau nggak salah, 3 Juni, semoga cepat bisa langsung main di tanggal 6. Nah, untuk Malik Rizaldi ini untuk pertama kalinya Malik Rizaldi dipanggil ke timnas STY. Untuk timnas, kemarin gue sempat bahas Malik Rizaldi. Gue tidak pernah nonton dia di regular series, gue hanya nonton di championship series. Dan gue sudah jelaskan pendapat gue tentang dia, which is artinya STY melihat performa Malik Rizaldi mungkin bagus di liga dan dia memberikan kesempatan. Ya, artinya STY ini orang yang fair. Ketika memang pemain ini dianggap perform di liga, maka dia akan coba dipanggil. Nah, tugas dari Malik Rizaldi adalah membuktikan sekarang di latihan terutama ya. Kalau di match belum tentu dia main. Di latihan dulu, gimana dia bisa menarik hati dari STY. Ketika dia bisa sesuai dengan apa yang STY mau, bisa jadi dia diberikan kesempatan di 2 laga atau mungkin di laga lawan Tanzania. Bisa aja dia diberikan kesempatan. Ya, jadi Malik Rizaldi ini bagus sekali, peluang bagi dia. Ya, saya setuju dengan abang ini mengatakan bahwa Coach Shin Tae-yong itu tidak seperti apa yang dikatakan Bung Toel hari ini. Ya, benar-benar Coach Shin itu benar-benar mengejar kapasitas pemain, bukan dia nggak mau mencari pemain lokal, akan tetapi dia melihat dan mencari. Sama seperti teman-teman PSSI mengatakan bahwa belum ada. Jika ada pasti dipanggil. Dan sekarang berarti ketika Malik Rizaldi dipanggil, berarti itu ada penilaian bahwa kapasitasnya itu bisa setara dengan para pemain naturalisasi yang dipanggil untuk membela timnas. Good. Say hello Indonesia. Cie, ada yang masih malu-malu. Selamat bergabung dengan tim Garuda, Calvin Verdong. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Shin Tae-yong gitu. Stop bahas Toel. Mohon maaf, kali ini saya melenceng dari kompetensi saya sebagai seorang hipnoterapis. Saya memperhatikan bahwa statement Bung Toel mengenai timnas sudah tidak realistis lagi. Saya melihat dia berstatement dengan rasa benci. Entah apa yang diperbuat Coach Shin Tae-yong, sehingga Bung Toel membenci beliau. Kebencian membuat emosi Bung Toel terakses, dan akhirnya rasionalitas beliau menurun. Sehingga dia tidak berpikir lagi sebagai seorang pengamat, tetapi dia berpikir sebagai seorang haters Shin Tae-yong. Hal seperti ini sering saya temui pada klien-klien saya, di mana kebencian mereka merusak pemikiran mereka. Tentu saja kasus ini ada pro dan kontra. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung setiap perubahan positif yang ada di Indonesia ini. Tidak terkecuali pada timnas. Singkirkan rasa marah kita kepada Bung Toel dan stop membahas komen-komen negatif beliau terhadap Shin Tae-yong. Karena kebencian kita kepada komen-komennya akan mengganggu rasionalitas kita juga. Dan akhirnya kita lupa mendukung timnas dengan energi yang positif. Ini konten pertama dan terakhir saya tentang Bung Toel. Tetap dukung kemajuan Indonesia, apapun hasilnya nanti. Saya Khalid. Ya, bagus sekali ya. Stop bahas Bung Toel. Jangan sampai kita terjangkit dengan kebencian yang sama sehingga bisa mempengaruhi rasionalitas kita dan kemudian kita mendukung timnas kita dengan negatif, teman-teman ya, dengan aura-aura yang negatif seperti Bung Toel. Meski lelah, Tom Haye siap tempur lawan Irak. Really good. We had a long season and yesterday a long flight, so we have to adjust a little bit, but I'm feeling good. Yeah, it's a little bit hard, but also good to get the blood going in the body. So I think it's important we start like this. Yeah, it's different than we're used to, of course, but I've been here a few times now, so I get used to it, and I think that's why it's good we're a little bit early here, also with the whole team to prepare for the next game. So also for me, it's good to be here now, and then
I know I'm ready when the game starts. Yes. Semangat. Sekarang saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Naturalisasi, pro-naturalisasi, local pride gitu loh. Jadi seolah-olah begitu anti, begitu sentimen. Timnas ada perkembangan, staminanya membaik, kasat mata aja dilihat. Nggak ada data statistiknya yang menyatakan itu. Memperbandingkan dengan timnas era sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya, seolah-olah pelatih sebelumnya kemampuan fisiknya jelek. Jangan bahas towel ya, nanti kita ikut nggak rasionalitas lagi ya. Bukan masalah hebatnya, tapi perjuanganmu yang patut ditiru. Oh, ada apa ini? Tarkam ini. Cocok diajak timnas ini. Pelapisnya Nadeo atau Hernando ya. Gayanya. Sampai becek lapangan. 4 pemain terbaru yang akan gabung timnas Indonesia. Miss Hilgers, pemain yang tergabung dalam FC20 ini sangat berminat untuk membela Indonesia di Piala Dunia 2026 dan ia memiliki harga pasar 104 miliar. Miss Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado. Manado, Romini, striker muda ini dikabarkan juga sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Ole Romini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan dan harga pasar Ole Romini 15 miliar. Calvin Verdong, pemain yang bisa mengisi banyak posisi di lapangan ini. Verdong memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Aceh dan dia sudah datang ke Indonesia bertemu langsung dengan Pak Erick Thohir. Harga pasar Calvin Verdong sudah join. Miliar. Jairo Redwood yang saat ini bermain di Premier League bersama klub Crystal Palace, namun musim depan ia akan pindah ke klub Brighton yang juga ada di Premier League. Ia mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Manado. Harga pasar Jairo 34 miliar. Jika saya bangga jadi orang Manado timnas gitu Indonesia, maka skuad timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat lagi. Menarik untuk kita tunggu. Yes. Nah ini dia teman-teman ya. Ngambekan bek timnas Indonesia Elkan Bagot hapus PSSI di bio Instagramnya. Pertanda apa? Jadi Elkan Bagot ini menjadi perbincangan publik karena kalian bisa membaca berita ini. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot hapus PSSI di bio Instagramnya. Ya, dan kemudian saya melakukan cross check dong ya. Saya tidak serta-merta langsung percaya begitu saja dan saya cari dan ternyata benar. Ternyata benar Elkan Bagot ya, Elkan Bagot menghapus PSSI dari Instagramnya. Kalian bisa melihat di sini saya sudah buka Instagramnya, sekalipun kalian mungkin gak terlalu jelas, tapi saya melihat dan kemudian beberapa postingannya itu komentarnya itu dimatikan dan kemudian ada beberapa komentar sebelumnya yang dibuka komentarnya. Kolom komentar saya baca komentarnya itu banyak sekali fans Indonesia yang bertanya-tanya kenapa dihapus. Nah, itu tentu saja menimbulkan begitu banyak kompor dari netizen ya. Next teman-teman. He's happy. Yes, of course. How can I not be happy? No, I think we did a great job as a team. It was a hard game, hard opponent to play against, but I think we showed character again. We showed that we are a team. We showed that we are better than maybe some people expect. And I think from here on we can only grow and we can only get better. So I think it's a good game for us. Ayo, buktikan lagi Ragnar. Buktikan lagi Ragnar Orat Mangun. Buktikan lagi dengan permainan individual Anda kemudian mencetak gol lagi. Coba buktikan lagi ya. Saint Patinama berbicara tentang masa depannya, kemana dia akan berlabuh setelah klubnya AS Eupen terdegradasi dari Jupiler Pro League. Ini dia videonya. I don't know yet. I will see after the national games. I will see what happens. Of course, it's not nice that we relegate. Udah main di Liga Indonesia aja, supaya nggak capek ya, bolak-balik. I was at injury, now I'm fit again. So we will see after the national games, and then we can see on the news maybe what will happen. Is there any offer from the other club? Not that I know of. My agent Fardi Bakhtim, you know him. Okay. So he knows everything. I don't know. So I would just want to focus on football now. So. Yeah. Irfan Bahdim ya, kakaknya Irfan Bahdim kalau nggak salah. Nah ini ya. Usai tidak dipanggil ke timnas, menghapus profil Instagram sebagai pemain Indonesia. Wow, ini sih berita wow ya. Dan kemudian, tanpa ada logo PSSI di bio Instagram Elkan Bagot.
Tapi juga ada banyak pemain juga yang naturalisasi yang tidak ada logo PSSI di Instagram officialnya ya. Sangat disayangkan, nampaknya belum ada penyelesaian atas kasus Elkan Bagot. Malah terkesan semakin berlarut tanpa ada pihak yang menjembatani pertikaian ini. Semoga hubungan Elkan dan Sintayong bisa membaik dan bakat Elkan tidak disia-siakan setelah ia memilih menjadi warga negara Indonesia sebelumnya. Oke ya, next. Lihat bedanya, kalian lihat ini. Lihat bedanya supporter Indonesia versus supporter luar negeri. Pilih kanan atau kiri. Kalian lihat, ini pemain Manchester United loh teman-teman ya. Yang dimana value-nya 12,432 miliar. Dan kemudian pemain Indonesia hanya 207 miliar. Akan tapi kalian melihat sambutan fans teman-teman. Ini yang membuat daya tarik para pemain naturalisasi itu mau dan sangat-sangat minat untuk gabung dengan timnas Indonesia karena pemain supporter Indonesia begitu menghargai dan begitu menyanjung tinggi mereka teman-teman ya. Kalian lihat ya, begitu dijaga ketat karena banyak fans-fans yang benar-benar pengen ketemu, bahkan pengen peluk dan cium ya. Lihat ya, para pemain Manchester United santai-santai aja tanpa ada gangguan, orang lewat begitu saja seperti udah biasa ya. Seperti mereka itu orang biasa, tapi mereka kan adalah pemain-pemain bintang teman-teman. Nah kalian lihat ya, ini orang di sini acuh teman-teman ya. Coba kalau mereka datang ke Indonesia, coba kalian membela Indonesia, pasti itu popularitas kalian itu lebih lagi ya, lebih di membludak ya. Wah, luar biasa sih Indonesia. Seperti Indonesia memang terbaik teman-teman ya. Oke, saya pikir sampai di situ dulu video kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian dengan videonya? Saya Vicky mau pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.